Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman bahasa Indonesia kelas 7 bab 5 Membuka Gerbang Dunia. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Buku bergambar adalah buku yang terdiri atas elemen teks dan gambar yang saling mendukung. Sedangkan untuk membuat buku bergambar yang baik, penulis, ilustrator, editor, dan penata letak atau desainer bekerja sama untuk menghasilkan teks berita dan gambar atau ilustrasi yang padu dan mengikat. Elemen teks dan gambar pada buku membantu pembaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan. Misalnya, melalui penggambaran gestur, ekspresi wajah, komposisi warna, kalian dapat menafsirkan emosi tokoh yang disampaikan oleh penulis. Kalian juga dapat menafsirkan suasana dan emosi yang dibangun sepanjang cerita melalui pemilihan warna, fokus, dan gerak benda dalam gambar pada buku. Sebelum menganalisis gambar, kenalilah beberapa istilah berikut. Yang pertama, nada atau tone dihasilkan dari percampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi, senang atau ceria, optimistis, muram atau sedih yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, fokus. Pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. Mengenal bagian-bagian buku. Yang pertama, sampul buku umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut: judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku, sampul belakang buku, kode batang buku, dan sinopsis buku. Sinopsis buku memberikan gambaran tentang isi buku. Bagian ini dapat membantu kalian memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. Yang kedua, halaman hak cipta memuat informasi tentang A. Pembuat buku. Penulis adalah orang yang menulis materi buku, ilustrator adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku, editor adalah orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. Desainer adalah orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Anggota tim lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku, misalnya penelaah, penanggung jawab, penyelia. B. Informasi tentang penerbit, alamat fisik dan alamat daring penerbit buku. C. Informasi tentang hak cipta buku. Yang ketiga, halaman daftar isi memuat daftar judul bab dalam buku. Yang keempat, halaman penutup buku dapat terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Selanjutnya, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita rekaan atau hayalan. Contoh, buku Hitam dan U. Buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh, 10 pesan tersembunyi dan 1 wasiat rahasia. Merangkum buku. Rangkuman bisa kalian dapatkan dengan cara membaca setiap bab dalam buku dengan seksama, lalu menemukan gagasan pokok atau hal-hal penting dalam bab tersebut.
Untuk buku fiksi, gagasan pokok dapat ditemukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita. Untuk buku non-fiksi, gagasan pokok dapat kalian temukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf atau hal-hal penting pada setiap bab. Selain itu, kalian tinggal menyusun setiap gagasan utama tersebut ke dalam satu karangan. Membuat peta pikiran untuk merangkum. Kalian dapat berkreasi sebebasnya dengan peta pikiran. Mulailah dengan judul buku atau topik tertentu, lalu buatlah garis-garis cabang setiap bab, poin-poin penting di dalamnya, dan keterkaitan mereka. Setelah selesai, kalian dapat melihat seberapa banyak kalian telah memahami isi sebuah buku atau topik tertentu. Menyajikan tanggapan terhadap buku. Yang pertama, mencari informasi terkait materi dalam buku dengan lebih cepat. Yang kedua, memberikan informasi pendukung saat kalian menyajikan buku tersebut secara lisan dan tertulis pada orang lain. Menyajikan tanggapan secara lisan dengan efektif dan santun. Yang pertama, menggunakan sapaan yang santun, akrab, dan sesuai dengan usia pendengar yang kalian tuju. Yang kedua, berbicara dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik, ramah, dengan volume suara yang cukup keras. Yang ketiga, pilihlah kata-kata yang baik, formal, serta dapat dipahami oleh pendengar. Teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Teks tanggapan juga dikenal dengan resensi. Teks ini bertujuan menyampaikan pengalaman seseorang saat membaca atau menonton sebuah karya. Mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. Berikut ragam kalimat yang digunakan dalam teks tanggapan. Yang pertama, tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pendapat penulis. Yang kedua, tanggapan yang menolak pendapat penulis. Yang ketiga, tanggapan yang memberikan saran kepada penulis. Menganalisis struktur teks tanggapan. Teks tanggapan buku memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, konteks, yaitu bagian ini berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Yang kedua, deskripsi, yaitu berisi penjelasan lebih detail tentang isi buku dari mulai ide cerita, alur, sampai tokoh-tokohnya. Yang ketiga, penilaian, yaitu berisi penilaian pribadi pembaca terhadap buku, termasuk di dalamnya kekurangan, kelebihan, dan saran untuk buku. Berikut langkah-langkah penulisan teks tanggapan. Judul resensi, identitas buku, pembuka, analisis, dan evaluasi. Sekian dulu ya, sampai jumpa di